Kasus hukum yang menyeret Richard Lee memasuki babak baru setelah dirinya resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan yang dipasarkannya. Richard Lee menjalani pemeriksaan selama beberapa jam sejak siang hingga sore. Dengan puluhan pertanyaan diajukan penyidik untuk menggali keterangan lebih lanjut. Di tengah proses tersebut, ia juga sempat menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter kepolisian sebelum akhirnya diputuskan untuk ditempatkan di rumah tahanan Polda Metro Jaya pada malam hari. Penyidik menilai, langkah penahanan dilakukan karena Richard Lee dianggap menghambat proses penyidikan setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan sebelumnya. Ketidakhadirannya bahkan menjadi sorotan karena pada waktu yang sama, ia diketahui aktif melakukan live TikTok. Kasus ini sendiri bermula dari laporan dokter detektif alias doktif yang menuding adanya pelanggaran terkait produk kecantikan. Perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2025 dan Richard Lee kini dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara dan denda miliaran rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waduh, gimana tuh waktu kasus NM sering podcast ngebahas tentang kebohongan-kebohongan. Kok sekarang gini? Baru baca berita, apa benar Dr. Richard Lee sekarang menjadi KPTSK dan ditahan di Polda Metro Jaya? Menurut kamu Dr. Richard Lee itu salah apa benar ya? Dan beneran nggak sih beliau sekarang ada di Polda Metro Jaya? Dr. Richard Lee ditahan oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Ya ampun, ada aja ya. Ini baru aja beritanya nih ya, Dr. Richard Lee ditahan atas pelanggaran perlindungan konsumen dilaporkan oleh dokter detektif ya. Coba disimak aja deh, dicari beritanya deh. Ini berita yang Di podcastnya Om Ded bilang apa? Kebal hukum. Ternyata enggak ya. Dr. Richard tuh ditahan juga atas laporannya doktif ya. Ya gue yakin sih, maksudnya para penegak hukum itu nggak mungkin lah sembarangan nangkap orang gitu ya, menurut gue. Ya kan? Ya berarti kan ini sudah lewat segala proses gitu. Ya semoga masalah ini keadilan dapat terungkap. Kita tunggu aja guys. Hari ini Jumat 6 Maret 2026, Dr. Richard Lee kembali hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Dr. Richard Lee pun akhirnya dibawa keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menuju gedung Rutan Polda Metro Jaya. Tampak Dr. Richard Lee saat dibawa dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menuju Rutan Polda Metro Jaya, Dr. Richard Lee tidak menggunakan baju oranye, melainkan menggunakan kemeja putih dan memakai masker serta kondisi tangan yang diborgol dan ditutupi dengan kemeja yang ia gunakan. Akhirnya hari ini, Jumat 6 Maret 2026, Dr. Richard Lee pun dilakukan penahanan terhadap dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya dan ditempatkan di Rutan Polda Metro Jaya. Apresiasi selamat ya kepada Doktif. Ya, ini menjadi Jumat yang benar-benar Jumat keramat bagi Dr. Richard Lee. Ya, hari ini terlihat tadi Dr. Richard Lee walaupun tangannya dimasukkan, sepertinya memang diborgol itu dan dimasukkan ke tahanan. Ya, ini menjadi kemenangan bukan hanya untuk Doktif tapi untuk konsumen Indonesia. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi owner-owner. Jangan menjadi owner yang nakal, licik, picik ya, karena semua bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Selamat untuk kita semua.
Breaking news ya, Dr. Richard Lee akhirnya ditahan juga di Polda Metro malam ini. Nah, buat kalian yang belum tahu ceritanya, jadi ceritanya Doktip ini ya udah ngelaporin Dr. Richard Lee itu ya gara-gara penipuan konsumen. Udah dari 3 tahun lalu Doktip itu udah lapor ke ID tapi nggak ada respon ya. Akhirnya sekarang itu Dr. Richard Lee ketangkep ya. Menurut Doktip itu kerugian konsumen bisa sampai ratusan miliar loh. Nah ini dia salah satu produk dari DRL, Goddess Hair. Ini kata Doktip ya, ini kan pabrik dia sendiri nih yang produksi. Nah bunda-bunda ada nggak yang beli ini ya? Biasa kan kalau nggak salah produknya tuh mahal-mahal. Menurut Doktip, ini produk katanya klaimnya itu ada kandungan apa ya? Ascorbic acid atau apa gitu. Udah dites, hasil labnya tuh nggak ada. Aduh, jadi buat bunda-bunda jangan deh ya. Hati-hati beli produk, jangan cuma gara-gara oh artis ini, artis itu ya. Mungkin mukanya glowing, mukanya gimana, kinclong. Kan kita nggak tahu juga glowingnya gara-gara produk dia atau bukan. Nah, jadi buat bunda-bunda ya, kalau lagi cari produk kesehatan atau kecantikan, mendingan yang pasti-pasti aja ya. Pastikan sudah BPOM, sudah halal, dan brandnya itu brand yang udah lama, jadi bukan yang baru-baru gitu loh bun ya. Nah menurut bunda gimana nih ya antara Doktip sama DRL ya, coba komen. Informasi terupdate hari ini, wadidaw, akhirnya kabar yang kalian tunggu-tunggu kesampaian juga. Hari ini Dr. Richard Lee resmi dilakukan penahanan oleh pihak berwajib karena sudah memenuhi unsur-unsur dan alat bukti untuk dilakukan penahanan. Proses penyelidikan ini akan terus berlanjut karena ada dugaan keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Yang lucunya, Dr. Richard Lee ini dikenal sebagai orang yang sangat kritis dalam mereview bisnis skincare orang lain. Namun ia lupa untuk terus mengupgrade bisnis skincare-nya sendiri. Alhasil jeruji besi menanti. Nah, entah karena siapa yang sedang ditanggung oleh Dr. Richard Lee. Hayo tebak karena siapa ya kira-kira. Terlepas dari itu, Miss Gossip ingin menghimbau kepada seluruh dokter estetika yang merangkap sebagai konten kreator yang sangat kritis dalam mereview skincare, bisnis skincare orang lain, bahkan bisa mematikan bisnis skincare orang lain ya, untuk terus mengupgrade bisnis skincare-nya sendiri. Karena apa? Karma is real ya. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti ia akan jatuh juga. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ketika masa itu tiba, Anda harus siap menanggung konsekuensinya. Ya, apa itu? Salah satunya siap untuk dikritisi oleh siapapun juga. Oke, wadidaw.